Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Kolose 3 ayat yang ke-13. Sekali lagi kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Injil Kolose 3 ayat yang ke-13. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat tahta-Mu yang maha kudus. Kami hendak meminta penyertaan Roh-Mu yang kudus bagi kami ketika kami merenungkan sabda kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan-Mu di malam hari ini dalam kehidupan kami setiap harinya. Bapa, berkati juga setiap orang yang turut serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan datang, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan yang sangat-sangat berat Tuhan, Tuhan datang, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka, agar mereka bisa terlepas dari segala macam permasalahan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Dan bagi mereka yang haus akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan mereka akan turut serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, curahkanlah kuasa-Mu agar kami mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-13, demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni tidak pernah mudah. Mengampuni tidak pernah mudah. Apalagi jika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Rasa sakit, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil bisa menimbulkan kepahitan yang membelas bertahun-tahun. Tetapi Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk hidup dengan beban luka. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk hidup dengan berbeban luka, melainkan untuk hidup dalam kemerdekaan kasih. Mengampuni bukan berarti melupakan kejadian, tapi melepaskan kuasa luka itu atas hidup kita. Saat kita memilih untuk mengampuni, meskipun itu pahit, itulah langkah awal menuju pemulihan sejati bagi hati kita dan juga hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Kisah dari Yusuf mengalami pengkhianatan pahit, yang paling pahit dari saudara kandungnya. Kita pernah dengar cerita ketika Yusuf dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Yusuf dijual sebagai budak, dia dibuang dari keluarganya dan dikhianati.
Tetapi ketika Tuhan meninggalkan dia di Mesir, Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf justru berkata, "Kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan." Luar biasa, ini merupakan suatu tantangan yang harus kita hadapi dari contoh yang Yusuf alami. Bayangkan saja dia dijual, dijadikan budak, bahkan dia diisi dalam sumur. Coba kejadian ini dialami oleh kita saat ini. Wah, sesuatu yang sangat berat sekali. Yang sangat-sangat mustahil bagi kita untuk mengampuni orang tersebut atau saudara-saudara kandung kami yang berbuat demikian kepada kita, seperti yang dialami Yusuf. Tetapi, apa kata Yusuf? Dari perbuatan yang saudara kandungnya perbuat kepada dia, dia hanya mengatakan bahwa kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekannya untuk kebaikan. Oh, luar biasa memang. Luar biasa atas kata-kata Yusuf yang begitu mulia. Walaupun saudara kandungnya berbuat jahat, tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan akan berbuat kebaikan bagi dia. Yusuf memilih untuk mengampuni, dan karena itu keluarganya dipulihkan dan rencana Tuhan digenapi. Dari pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, ada 4 pokok renungan yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Untuk poin yang pertama, mengampuni membutuhkan keputusan, bukan perasaan. Luar biasa. Mengampuni itu membutuhkan keputusan, bukan perasaan. Kalau menunggu hati siap, mungkin kita tidak akan pernah mengampuni. Tapi iman memilih taat meski hati belum sembuh. Kalau menunggu hati untuk siap mengampuni itu akan sangat susah. Tidak pernah akan ada waktunya untuk mengampuni. Tetapi ketika kita mengimani, maka iman memilih taat meski hati belum sembuh. Poin yang kedua, mengampuni membuka pintu pemulihan. Nah, ketika kita mengampuni, maka secara otomatis pintu pemulihan dalam hidup kita itu akan terbuka. Saat kita melepaskan pengampunan, kita juga sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Mungkin yang sedang banyak berbuat kesalahan, ketika kita membuka pintu pengampunan, maka disitulah kita membuka jalan bagi Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Dan poin yang ketiga adalah ketika kita mengampuni, kita menjadi serupa dengan Kristus. Luar biasa. Yesus di kayu salib berkata, "Ampunilah mereka bahkan ketika ia sedang disakiti. Inilah teladan kasih yang sejati." Dan poin yang keempat adalah kepahitan adalah rantai pengampunan. Kepahitan adalah rantai. Pengampunan adalah kunci. Selama kita tidak mengampuni, kita tidak membelenggu orang lain, kita justru membelenggu diri kita sendiri. Jadi ada 4 poin yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Semoga kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi motivasi bagi kita. Terutama dari perumpamaan tentang Yusuf yang walaupun disakiti oleh keluarga kandungnya, dibuang, dijual jadikan budak, tetapi kita lihat bahwa Yusuf tetap mengampuni saudaranya.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita di malam hari ini, apakah kita bisa berbuat dan menjadi teladan seperti yang Yusuf pernah lakukan? Semua itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ketika kita mau benar-benar mengikuti teladan Tuhan, mendengarkan semua kebenaran firman Tuhan, maka percayalah, cepat atau lambat, kita pasti bisa sama seperti Yusuf. Demikian kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah bisa merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Biarlah apa yang pernah dialami oleh Yusuf itu akan menjadi motivasi bagi kita dalam menjalankan kehidupan saat-saat ini. Kita bisa mengampuni seperti yang telah Yusuf lakukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu di malam hari ini benar-benar membukakan hati kita untuk belajar mengampuni. Walaupun itu memang sangat berat sekali. Tetapi ketika iman kita tumbuh dengan mengampuni, mengasihi, maka pasti itu akan terjadi. Kiranya Roh Kudus turut membantu, menolong kita, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya bisa mengampuni, walaupun itu berat sekali rasanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Haleluya. Amin.